Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, akhirnya kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kita dan menolong kita sehingga kita ada lagi pada pagi hari beribadah kepada Tuhan. Saya percaya bahwa pagi hari ini kita akan menikmati kasih setia Tuhan, mengalami kekuatan dan berkat Tuhan. Penting bagi kita untuk memfokuskan diri pada ibadah ini sehingga waktu kita beribadah kita mengalami sukacita dan berkat Tuhan. Ibadah pada pagi hari ini dilakukan dengan hari Minggu akan dipimpin oleh Bu Niko kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita boleh bangun dengan kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada setiap kita semua. Kita patut mengucap syukur. Mari kita akan berdoa untuk mengawali setiap ibadah ini. Bapa kami yang kita dalam kerajaan surga, pagi hari ini mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia, untuk anugerah yang boleh kami terima. Kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru. Semua karena kemurahan yang Tuhan. Kami mau datang kepada Tuhan, mau memuji-Mu, menyembah-Mu, karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang senantiasa menyertai kami semuanya. Kami patut mengucap syukur dan membawa hidup kami untuk lebih dekat kepada-Mu.
dan Roh Kudus, turunlah berkat-Mu atas ibadah ini, memberkati kami semua, memperlengkapi kami di dalam melayani-Mu pada pagi hari ini. Di dalam Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan menaikkan pujian dalam bulan Selamatan nomor 199. Keluarga kita, maka kebahagiaan dan berkat Tuhan tercurah bagi setiap rumah tangga. Kita akan bangkit berdiri, kita akan membacakan iman, pengakuan iman dalam Selamatan dalam buku nyanyian halaman 400. Kita akan membaca bersama-sama. 2, 3. Kami percaya bahwa Alkitab yang berdiri dan berjanji ditulis dengan bilang dan bahwa ketuhanan Yesus saja merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah Esa dan Maha Sempurna mencipta, memelihara dan memerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaan. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Dia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa. Tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka. Dan membawa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa. Rusak sama sekali baginya, dan oleh karena
beriman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa kelangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak percaya kepada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan kehidupan kekal bagi orang percaya. Kita tetap tinggal berdiri, kita akan menaikkan dua pujian. Yang pertama adalah Yesus pokok. Itu yang versi lama, terus kita sambung dengan yang versi yang baru. Kita boleh mengucapkan sukacita kita kepada Tuhan, karena Dia yang memelihara kita, Dia yang menyertai kita sampai saat ini. Mari kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Ya Yesus pokok kita. Biarlah kita berolahraga pagi hari ini. Biarlah setiap tubuh kita gerakkan untuk memuliakan nama Tuhan, juga membuat kita sehat. Kita boleh naikkan pujian ini dengan sukacita yang daripada Tuhan.
kita senantiasa memuliakan nama Tuhan melalui hidup kita, dimanapun kita berada, bahwa Tuhan ada di dalam hati kita. Kita muliakan nama Tuhan dengan terpujilah nama Tuhan. Persembahan kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Ada pujian di dalam buku Batas Keselamatan nomor 435.
baik yang boleh kami alami sepanjang minggu ini. Kami boleh dilindungi, dijaga oleh Tuhan, dan kami boleh ada di hari perhentian untuk kami datang menyembah Tuhan. Kiranya Bapa, Engkau terus memberkati kehidupan kami, melindungi kami, Engkau selalu memagari kami dengan kuasa Tuhan, sehingga kemanapun kami pergi, kami percaya kami boleh mengalami perlindungan Tuhan. Kami juga berterima kasih Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan yang cukup dalam kehidupan kami. Kami boleh makan dan minum semua karena kemurahan Tuhan. Dan terlebih Tuhan, kami boleh memberi persembahan kami hari ini. Biarlah Tuhan suci kuduskan persembahan-persembahan yang kami berikan, apapun itu Tuhan. Biarlah Bapa, semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba berdoa untuk semua usaha pekerjaan jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan akan kembali lagi memberkati sepanjang minggu ke depan. Biarlah Tuhan buat berhasil setiap usaha yang dikerjakan. Dan kami tahu Tuhan, Engkau yang akan memberikan hasil bagi semua jemaat-jemaat Tuhan. Terlebih Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk semua mereka yang masih ada di rumah, mulai dari anak-anak sampai para lansia. Tuhan, Engkau berkati mereka, damai sukacita Tuhan atas hidup mereka Bapa. Kami tahu kerinduan mereka untuk datang beribadah, namun karena keadaan yang masih di mana kami mengalami hal-hal yang menakutkan secara manusia, tetapi kami tahu Tuhan, Engkaulah perlindungan kami. Dan biarlah itu menjadi bagian semua jemaat-jemaat Tuhan pada saat mereka beraktivitas. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Tuhan juga memberkati. Tuhan tolong apa yang diusahakan negara untuk kebaikan bangsa ini pun Tuhan kami berdoa, Tuhan berkatilah. Aparat keamanan yang sedang melakukan tugas-tugas mereka Bapa untuk menjaga negara ini, Tuhan juga memberkati mereka Bapa. Mereka yang ada di kota Surabaya ini, pemimpin kami, biarlah Tuhan akan memberkati mereka Bapa dalam segala tugas tanggung jawab mereka. Menjadi pemimpin di kota ini pun Tuhan akan memberkati. Biarlah kota ini pun disejahterakanlah oleh Tuhan melalui pemimpin-pemimpin yang selalu hidup takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang sedang terpapar di tempat-tempat yang telah disediakan oleh pemerintah, baik di rumah sakit dimanapun Tuhan. Engkau pun melawat mereka hari ini. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk mereka yang sedang melakukan ibadah puasa mereka. Berikanlah waktu yang baik untuk mereka menikmati pergumulan, persekutuan mereka dengan Tuhan mereka Bapa. Oleh sebab Tuhan, mendekatilah semua warga masyarakat yang ada di kota ini dan juga di negara ini Bapa. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang mengalami duka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasih, baik melalui bencana alam dan kejadian-kejadian yang ada di negara ini. Tuhan, hiburkanlah mereka Bapa. Bapa di surga, kami serahkanlah Tuhan semua mereka yang mengambil bagian dalam tugas kemasyarakatan, relawan-relawan yang ada, para medis, para dokter. Tuhan, berkati semua mereka Bapa, jadikan mereka saluran berkah. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Hamba berdoa untuk kaum wanita yang ada di teritori ini Tuhan, di Balak Keselamatan, di mana hari ini Tuhan berikan waktu yang baik untuk kami ada dalam hadirat Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, menikmati Tuhan hadirat-Mu, karena betapa cakapnya Tuhan memelihara menjaga setiap kaum wanita dan juga setiap rumah tangga kami masing-masing. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang di luar kota Surabaya. Tuhan berkatilah mereka Bapa, dimanapun mereka ada. Dr. Elda, Tuhan berkati, ada keluarga Pak Tobias, biarlah Tuhan memberkati, juga Danang, anak dari Pak Soekarno dan Hani, siapapunlah mereka Tuhan yang jauh dari kami, namun mereka tetap memperhatikan, mengingat pelayanan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati hidup mereka. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Inilah doa kami, mengampuni dosa dan kekurangan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan siapkan hati dan jiwa kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Ada pujian yang mengatakan tetap setia. Biarlah pujian ini menjadi iman kita bahwa kesetiaan itu
setiap hari kita mau bawa hidup kita kepada Tuhan, karena Dialah yang menjadi kekuatan kita untuk kita semua untuk tetap tegak berdiri, untuk kita boleh menghadapi setiap gunung-gunung persoalan yang ada di dalam hidup kita masing-masing, karena Dialah kekuatan kita, Dialah gunung batu kita, dan Dialah yang akan memberikan jawaban di tengah-tengah tidak ada jawaban. Kita akan dengan iman kita naikkan pujian ini seperti wanita yang mengurapi Tuhan, menangis di bawah kakinya, karena dia tahu di sana dia mendapatkan kelegaan yang dalam. Kita naikkan pujian.
bersabda bagi kami. Tuntun kami dengan hikmat dan pikiran Bapa, sehingga setiap firman tidak terlalu sia-sia, tapi jatuh di tangan hati kami yang terbaik, untuk kami pun bertumbuh di dalam pengenalan yang benar dengan Tuhan. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu Bapa. Terpujilah Tuhan, kami siapkan hati kami dengan firman. Kami minta berbicara bagi kami Bapa. Di dalam Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dulu saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Hari ini Gereja Badan Keselamatan memperingati yang namanya Hari Ibu. Hari Ibu. Jadi semua memperingati Hari Ibu. Nah, saudara-saudara, sehubungan dengan Hari Ibu, maka pasti setiap khotbah-khotbah yang disampaikan pada hari ini selalu berbicara dan memahami dan mengerti tentang pemahaman seorang ibu dan hal-hal lainnya bagi hidup kita. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya mau melihat dan kita belajar sama-sama dari bagian firman Tuhan yang sudah sering kita baca, dan kisah ini adalah kisah yang tidak asing bagi kita, saudara-saudara. Saya pikir saudara nggak lihat Alkitab pun mungkin ya, saudara hafal, saudara tahu kisah ini. Mungkin kalau saya bilang itu saudara, saya berikan ujian lisan hari ini tentang menceritakan kisah ini, itu paling enggak saudara nilainya 80, paling rendah saya percaya saudara dapat itu, saudara sekalian. Karena ini kisah yang tidak asing lagi. Dalam 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-28. 1 Samuel pasal yang pertama, ayat pertama yang ke-28. Saya tidak akan baca semua bagian ini saudara-saudara, karena saya tahu bagian cukup panjang. Tetapi kita akan coba belajar dan melihat nanti dari bagian-bagian firman Tuhan ini. Kita akan belajar bersama-sama apa yang ingin kita lihat, ingin kita pelajari dari bagian firman Tuhan tentang kisah 1 Samuel pasal yang pertama ayat 1 sampai 28. Nah, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Pagi hari saya akan berbicara tentang sebuah tema ibu yang kuat. Ya, ibu yang kuat, atau yang mungkin wanita yang kuat, ibu yang kuat. Nah, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, kalau kita bicara tentang kisah Hana, gitu ya, kisah Hana adalah bagian firman Tuhan ini, maka dalam Alkitab cerita ini, bagian firman Tuhan ini adalah salah satu kisah yang selalu memberikan inspirasi. Cerita daripada kisah Hana ini, saudara-saudara, adalah salah satu bagian yang selalu memberikan inspirasi dan memotivasi setiap orang-orang yang membacanya. Saya nggak tahu apakah waktu saudara membaca ini berkali-kali saudara berlalu dan begitu saja. Tapi kalau saudara membaca ayat demi ayat daripada bagian ini, maka saudara-saudara kita banyak belajar hal dari bagian-bagian firman Tuhan ini. Yang paling tidak saya katakan tadi, dia memberikan motivasi dan memberikan inspirasi bagi kita sekalian. Saudara-saudaraku yang berkati oleh Tuhan, ada banyak pelajaran-pelajaran penting, ataupun saya katakan ya pelajaran berharga saudara-saudara sekalian dari kisah Hana dalam Alkitab. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, bahwa kisah Hana dalam Alkitab ini patut menjadi sebuah role, patut menjadi sebuah panutan, atau patut menjadi sebuah perenungan bagi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita hidup di dalam menjalani kehidupan ini. Peristiwa Hana atau kisah Hana juga saudara-saudaraku dapat juga memberikan inspirasi dan perenungan bagi ibu-ibu gitu, atau wanita-wanita, bagaimana mereka dapat menjalani kehidupannya sebagai seorang ibu dan sebagai seorang wanita di dalam kehidupan di dunia ini. Nah, saudara-saudaraku, saya tidak menyoroti tentang peristiwa tentang kisah seorang ibu atau ibu-ibu atau wanita, tapi kita mau belajar di bagian ini. Walaupun dia seorang wanita, tapi kita mau melihat secara keseluruhan apa yang bisa kita pelajari dari kisah hidup Hana ini yang memberikan kita motivasi, memberikan kita inspirasi, dan memberikan kita kemampuan untuk boleh menjadi hidup ini. Nah, saudara-saudaraku, pertanyaan yang mesti kita lakukan adalah mengapa Hana menjadi ibu yang kuat? Ini menarik saudara-saudara sekalian. Mengapa Hana menjadi ibu yang kuat? Saya mau katakan bahwa waktu kita bicara tentang sebuah kekuatan pada bagian ini, saudara-saudara, dalam bagian firman Tuhan ini, saya ingin mengatakan bahwa kekuatan yang saya ingin sampaikan bukan bicara secara fisik. Waktu saya bicara tentang sebuah ibu yang kuat, ini tidak bicara tentang sebuah sebuah badan yang kekar. Ada nggak wanita badannya kekar? Ada ya? Ada ya? Ada. Ya, itu ada tuh wanita yang binaragan, dia juara binaragan. Ada. Jadi kalau saudara bicara wanita tuh ada yang kekar juga badannya, otot, agak besar, gitu, agak berotot-otot. Gitu. Kalau diam gini aja dia udah lekuk, badannya suspek dan suspek gitu mungkin. Gitu kan? Waktu saya bicara tentang ibu yang kuat, maka saya mengatakan sekali lagi, ini bukan bicara sebuah fisik, bukan bicara sebuah body atau badan yang besar dan sebagainya. Tetapi kita coba melihat lebih ke dalam lagi. Waktu saya bicara tentang Hana menjadi ibu yang kuat, pertanyaan saya katakan tadi, mengapa Hana
Hana menjadi ibu yang kuat. Ya. Ya. Paling nggak ini saudara-saudaraku menjadi bagian yang kita renungkan. Jangan kita mengatakan bahwa ya Hana itu zaman dulu, ayo itu zaman dulu tuh, wah ini zaman dulu, enggak saudara-saudara. It's okay lah zaman dulu atau zaman sekarang, tapi kita belajar bahwa Hana ini sosok manusia yang ada di dunia yang menghadapi hal-hal yang gak mudah bagi dia. Tetapi dia menjadi seorang wanita, menjadi seorang ibu, menjadi seorang yang percaya yang kuat dalam menghadapi setiap apapun dalam hidupnya. Mengapa dia menjadi wanita yang kuat, menjadi ibu yang kuat? Yang pertama, karena Hana adalah seorang ibu yang tidak pernah atau tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Ini membuat dia menjadi kuat. Dia menjadi ibu yang kuat, saudara-saudara sekali, menjadi orang yang percaya yang kuat karena memang Hana itu adalah seorang ibu yang tidak mudah menyerah dalam menghadapi sebuah tantangan. Dia nggak pernah menyerah. 1 Samuel pasal yang pertama ayat 1 sampai 3 dibilang ini. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang bernama Penina. Penina mempunyai anak tapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi tinggal ke kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Shilo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Nah, saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, Hana dalam bahasa Ibrani dikatakan namanya Jana atau disebut juga dengan Hana. Arti daripada kata Hana itu adalah elok. Ya kan, elok. Arti daripada kata Hana itu menyenangkan. Jadi saudara-saudaraku, kalau orang lihat Hana ini dia menyenangkan gitu. Pasti wajahnya cantik karena dia elok. Ya kan? Jadi elok. Nah, saudara, kita bilang kepada kita tadi bahwa Hana ini adalah istri dari seorang pria yang bernama Elkanah. Ya kan? Elkanah, saudara-saudaraku, dan dia adalah seorang ibu dari seorang anak yang bernama Samuel. Dan itu sesuai dengan catatan kitab dalam 1 Samuel, dalam kitab Ibrani, dalam kitab Ibrani maupun perjanjian lama Alkitab orang Kristen, maka dikatakan bahwa Hana itu punya suami bernama Elkanah dan dia punya anak bernama Samuel. Nah, saudara, Alkitab juga bilang sama kita bahwa mereka ini tinggal, ya kan? Mereka ini tinggal di sebuah tempat yang bernama Ramataim Zofim, ya kan? Atau orang suka katakan dengan bahasa yang mudah Rama, ya kan? Kota Rama. Nah, mereka tinggal di sebuah pegunungan bernama Efraim. Nah, suaminya Elkanah itu adalah orang suku Lewi. Jadi sudah bisa bayangkan bahwa kalau kita bicara tentang Rama itu suku Lewi itu orang-orang yang kurang Tuhan. Ya kan, orang yang bawa tamu perjanjian itu orang-orang suku Lewi. Orang yang bisa masuk ke bait Allah itu orang Lewi. Jadi memang dia ini orang yang sangat istimewa sekali, saudara-saudara sekalian. Mereka tinggal di sebuah tempat milik suku Efraim, tetapi saudara kita belajar kisah Hana, maka Alkitab tidak mencatat tentang kehidupan Hana lebih banyak. Alkitab tidak mencatat keluarga Hana. Alkitab tidak mencatat orang tua Hana. Dan Alkitab tidak mencatat suku daripada Hana. Saya coba cari gitu, saya tidak dapat ketemu. Dan memang semua para penafsir teolog mengatakan bahwa kalau bicara tentang Hana maka dia tidak punya cerita banyak tentang siapa keluarganya, siapa sukunya, siapa orang tuanya dan sebagainya. Itu bukan masalah, saudara. Tetapi kita belajar bahwa waktu kita belajar kisah ini kita melihat bahwa pernikahan Hana dan Elkanah itu ada sebuah problem gitu. Ada sebuah masalah. Masalahnya adalah karena Hana tidak memiliki anak. Ini masalahnya. Ataupun orang katakan hari ini misalnya mandul, saudara sekalian. Mengapa menjadi masalah? Karena saudara-saudara dalam tradisi Yahudi, seorang istri yang mandul, saudara-saudara sekalian, ini menjadi aib yang besar. Menjadi aib yang besar. Sehingga kalau saudara bicara Abraham, waktu Sarah nggak punya anak, maka dia bilang itu sekarang mereka ada tuh. Ya kan, sama bujangnya gitu. Menikah saja sama pembantunya gitu. Kalau sudah bicara tentang Hana ini kan nggak punya anak, sama ya karena kamu menikah dengan Penina gitu. Karena memang kalau ada rumah tangga yang menikah nggak punya anak pada zaman tradisi Yahudi, ini aib gitu. Ini memalukan gitu. Ini mencemarkan nama keluarga, mencemarkan nama orang-orang itu. Sehingga saudara-saudaraku, ini menjadi masalah yang besar sekali pada waktu itu. Itu yang pertama, itu aib. Yang kedua, pada waktu orang pada zaman tradisi Yahudi, seorang istri yang tidak mempunyai anak, ya, maka dia akan menjadi objek ejekan, gitu. Menjadi objek ejekan karena ketidakmampuannya untuk mengandung, gitu. Jadi saudara-saudara kita bisa bayangkan konteks hidup Hana pada waktu itu, ya kan? Saudara bisa bayangkan konteks hidup Hana pada kondisi pada waktu itu tidak hanya saudara-saudaraku
dia mengalami sesuatu persoalan yang sangat berat sekali dengan tidak mempunyai anak. Lalu kemudian saudara, ini aib yang selalu terjadi dalam dirinya. Dia kemana-mana saudara-saudaraku, dia malu saudara. Dia pergi, orang ejek dia, gak punya anak, malu gitu. Ini gak mudah saudara. Dalam kondisi seperti itu gak mudah. Selain itu saudara-saudaraku, pada zaman itu saudara-saudara sekalian, kehidupan kondisi orang-orang Israel, orang-orang rohani itu sangat drop sekali, sangat suram sekali. Pengenalan mereka akan bukan tidak benar. Sehingga saudara-saudaraku ini menjadi beban yang berat. Dan saya cuma menyelami dan melihat kondisi anak ini saudara-saudara sekalian. Saya bisa bayangkan bahwa kondisi Hana saat itu memang dia mengalami sebuah tekanan sosial dari seluruh masyarakat, orang-orang Yahudi, orang Israel pada waktu itu. Dan juga saudara, dia mengalami yang namanya tekanan psikologis saudara-saudara sekalian. Sehingga demi melanjutkan keturunannya, maka saudara-saudaraku terpaksa pada waktu Elkana harus menikah dengan Penina, gitu. Dan tidak hanya tantangan itu yang terjadi, tetapi Alkitab bilang bahwa Penina pun saudaraku memiliki seorang anak, sehingga Penina ini adalah seorang yang menjadi persoalan besar bagi Hana. Jadi saya nggak bisa bayangkan saudara-saudara bagaimana beban beratnya Hana pada waktu itu, ya kan? Berat bebannya saudara-saudara. Tantangan dihadapinya saudaraku, dia dicuri, dia kemarin dibully saudara sekali, diejek, dibully dan sebagainya. Lalu kemudian saudara-saudaraku penderitaan dialaminya aib. Lalu saudara-saudara sekalian, berita dari Penina yang tiap hari menyakiti hatinya, memandang rendah siapa Hana karena tidak mempunyai anak. Ini menjadi sebuah beban psikologis dalam diri Hana. Tetapi kita belajar Alkitab saudara-saudaraku, pelajaran pertama kita bisa ambil bahwa dalam semua situasi yang dialami oleh Hana, maka kita belajar saudara-saudaraku bahwa Hana tidak pernah menyerah menghadapi tantangan ini. Iya. Jadi saya katakan tadi, kenapa dia menjadi ibu yang kuat gitu. Mengapa dia menjadi wanita yang kuat? Mengapa dia menjadi orang percaya yang kuat? Karena saudara-saudaraku, tantangan yang berat, walaupun dia mengalami masalah yang berat dalam hidupnya, dalam rumah tangganya, maka kita belajar bahwa Hana itu tidak pernah menyerah. Saudara baca kisah Hana, saudara baca lahirnya Samuel sampai akhir, tidak ada satu kata pun yang mengatakan bagaimana Hana katakan, yes, udah aku gak bisa buat apa-apa. Gak ada satu kata pun dalam Alkitab katakan, ya sudah saya mau bunuh diri, gak ada. Gak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Hana mengatakan, saya menyerah Tuhan, saya gak kuat menghadapi ini, gak ada. Dan ini yang saya coba belajar dan melihat kekuatan yang luar biasa. Walaupun Hana diperlakukan sedemikian rupa oleh Penina, oleh orang-orang di sekitarnya, aib yang selalu menempel dalam dirinya, pola pikir orang-orang waktu dia keluar menghina dan mengejeknya, maka saudara-saudaraku, Hana tidak pernah. Ya, apa yang mau saya sampaikan bagi kita semuanya? Mari kita belajar saudara-saudaraku bahwa memang hidup ini tidak segampang membalikan telapak tangan, ya kan? Hidup ini bukan sebuah perjalanan yang mudah yang kita melangkah kaki gitu ya, melangkah kaki tanpa ada tembok yang menghalangi kita, enggak, gitu. Tetapi perjalanan hidup yang kita alami itu pasti kita diperhadapkan dengan berbagai macam hal. Mau tidur buka mata, masalahnya pasti ada, persoalannya masih ada. Tapi pertanyaannya adalah, adakah kita bisa memiliki sebuah sikap hidup seperti Hana? Gimana? Adakah kita punya sikap hidup seperti dia? Gitu. Kenapa? Karena ini penting bagi kita saudara-saudara. Karena memang ada banyak kegagalan kita dalam menghadapi kehidupan ini, menjalani kehidupan yang gak mudah ini adalah kita mulai menyerah. Kita mulai katakan, ya udahlah, saya nggak tahu, saya nggak kuat, saya nggak bisa, dan segini begitu kan. Sehingga saudara-saudara, pada waktu kita mulai tidak mampu menghadapi apapun yang kita hadapi, maka ini membuat kegagalan dari sebuah perjalanan kehidupan kita. Kita belajar dari seorang guru agung kita bernama Yesus. Kalau saudara baca kisah Yesus, saudara-saudara sekalian, tiga hidup di dunia ini, saudara belajar dari dia mulai lahir itu masalah, ya kan? Ya kan? Lahirnya udah masalah, ya kan? Dikejar-kejar, lalu nggak tahu tempatnya di mana.
Sampai dia mati pun penuh dengan masalah. Hidupnya penuh dengan persoalan. Tapi saudara belajar, tidak ada satu kata pun dari mulut Yesus sebagai manusia yang menyatakan kata dia bakal menyerah saya nggak bisa. Jadi saudara, pentingnya pertama kita pelajari bahwa kita tidak berada pada suatu kondisi yang aman di tengah dunia. Kita nggak berada pada suatu kondisi yang katakan ya kita semua menikmati apa yang kita ingini. Tapi saya mau katakan, kita harus mengalami kondisi-kondisi yang sulit dalam hidup ini, apapun itu. Tapi kita mau belajar bahwa kita jangan pernah menyerah dalam menghadapi hidup ini. Ada satu baca firman Tuhan dalam 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7. Coba kita lihat itu. 2 Tawarik pasal 15 ayat yang ke-7. Bisa dibuka di isunya supaya semua bisa lihat. 2 Tawarik 15 ayat 7. Oke, dibilang gini saudara-saudara sekalian. Ayat 7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usaha. Iya kan? Tapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usaha. Saudara berkata oleh Tuhan, mari kita coba belajar dari bagian ini. Ini ayat yang luar biasa. Waktu saudara mulai lemah, waktu saudara mulai hilang semangat, patah semangat karena persoalan, karena pekerjaan, karena tantangan, karena apapun. Karena kita belajar supaya kita tetap dikuatkan dan jangan lemah semangat kita. Karena setiap usaha yang kita lakukan ada upah yang Tuhan beri bagi kita. Itu yang pertama. Jadi saya belajar yang pertama, saudara-saudaraku, mengapa Hana menjadi ibu yang kuat? Karena dia tidak pernah menyerah dengan tantangan kehidupan. Mungkin hari ini kau sedang menghadapi tantangan itu yang berbeda dengan Hana. Mungkin ya sama-sama lah kayak Hana gitu ya, suaminya punya istri 2 ya. Atau mungkin punya tantangan yang menyedihkan hati dan sebagainya. Tapi mari kita belajar hari ini melihat bahwa kita tidak perlu menjadi orang-orang yang lemah semangat. Tapi saya mau katakan belajar dari seorang ibu yang kuat dengan semangat, karena kita percaya bahwa ada Tuhan yang memberikan pertolongan bagi hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudaraku, mengapa dia menjadi seorang wanita yang kuat, ibu yang kuat? Karena Hana seorang yang selalu hidup bergantung pada Tuhan. Ayat yang ke-7 bilang ini, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati, dia menangis, tidak mau makan. Nah, saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan. Kita belajar yang kedua bahwa kekuatan Hana, sekali lagi saya katakan, bukan ada dalam sebuah bentuk fisik. Tapi kekuatannya adalah dia hidup selalu bergantung kepada Tuhan. Alkitab bilang ini, tahun ke tahun tuh Hana itu pergi beribadah kepada Tuhan. Saya coba lihat, dari Rama itu pergi ke Silo, saudara-saudara, itu berjarak sekitar 250 km lebih. Saya nggak tahu 250 itu di mana-mana ya, Surabaya semua nih, sampai Semarang kali ya, atau sampai Solo kali mungkin ya, 250 km. Zaman dulu belum ada kereta, belum ada alat transportasi, sehingga setiap setahun sekali mereka pergi beribadah. Kenapa? Karena perjalanan kaki yang begitu jauh bisa berkali-kali, ya bisa berkali-kali. Tetapi saudara, kita belajar, walaupun perjalanan jauh pergi ke rumah Tuhan, kita belajar, kita katakan kepada kita bahwa dari tahun ke tahun Hana itu selalu pergi ke rumah Tuhan. Ini menarik, ke rumah Tuhan. Pemahamannya adalah bahwa saya belajar dan melihat bahwa Hana tidak melihat bahwa ibadah itu menjadi sebuah beban bagi hidupnya. Dia nggak bilang gini, kan udah deh kita nggak usah ibadah deh, jalannya jauh, capek gitu. Aduh susah sekali. Ini bermalam-malam kita jalan, belum lagi hujan, belum lagi panas terik, belum lagi ada penyamuk. Enggak. Hana nggak lihat bahwa ibadah yang jauh nggak beban. Saya punya perjalanan pegunungan yang sangat luar biasa. Saya jalan gunung itu banyak sekali. Dari mulai yang model jalan kaki sampai yang naik motor itu saya udah keliling gunung. Kadang-kadang ini saya udah sampai situ pada puncak tempat yang begitu tinggi, suatu di mana kita sudah tidur, kita melayani, lalu kita bilang kayaknya udah malas turun nih, gitu. Malas pulang gitu. Karena apa? Mikirkan jalannya gitu, mikirkan jalannya mau pulang aja udah malas. Perginya udah capek sekali, apalagi mau turunnya gitu ya, capek sekali gitu.
udahlah kita nggak usah pulang. Rasanya udah gak ingin pulang karena capek memikirkan perjalanan begitu jauh. Begitu sulit saudara sekalian. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana Hana memikirkan itu, tapi kita melihat bahwa hidup bergantung kepada Tuhan yang dilakukan oleh Hana adalah dia melihat bahwa ibadah itu menjadi sebuah yang penting atas hidup. Ibadah itu menjadi sebuah keharusan yang dilakukannya, walaupun perjalanannya lebih kurang 250 km berjalan kaki, tapi itu tidak membuat Hana menjadi beban untuk pergi beribadah. Walaupun dia pergi jauh untuk beribadah, maka Hana selalu melihat bahwa dia penting pergi beribadah kepada Tuhan dan membuat sebuah kehidupan yang tergantung kepada Tuhan. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan. Mengapa penting? Karena waktu Hana pergi ke rumah Tuhan, ini bicara bagaimana dia adalah sebuah kehidupan sebagai seorang wanita dalam pergumulan berat untuk sungguh-sungguh memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan. Ada nggak kita kayak 250 km dari rumah menuju Purwokerto Surabaya? Ada ya? Ada nggak yang berjalan 250 km sampai di sini? Ada nggak? Nggak ada ya? Paling jauh berapa? 10 kilo ya? Paling jauh 10 kilo ada ya? Ya 20 kilo ya. 20 kilo. Tapi yang paling berat itu bilang ini, aduh, baru pagi Mayo, agaknya masih tidur. Saya nggak tahu Hana tidur di mana dalam perjalanan. Mungkin dia bikin tenda, dirikan kemah, lalu istirahat. Besok pagi bangun lalu jalan kaki. Mungkin seperti itu saudara. Tetapi saudara saya melihat bahwa waktu orang-orang yang rajin beribadah, hidup bergantung kepada Tuhan, maka dia adalah orang yang pasti diberkati Tuhan. Saya mau bilang ini, Yeremia 17 ayat 7. Ini ayat udah hafal ya? Yeremia 17 ayat 7. Ada ya? Baik. Yeremia itu dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi saya mau katakan saudara-saudara sekalian, kalau kita mau diberkati Tuhan, kalau kita mau diberkati Tuhan, maka harus mengandalkan Tuhan. Kata mengandalkan itu memberikan pemahaman tentang bergantung pada Tuhan. Jadi jangan saudara bilang, kenapa Tuhan gak berkati saya? Kenapa masalah saya gak habis-habis? Kenapa Tuhan gak tolong saya? Pertanyaannya, ibadahmu serius gak? Atau ibadahmu waktu kau punya masalah kau datang gereja, waktu kau punya masalah datang gereja? Ya gak bisa. Hana tahun ke tahun, puluhan tahun dia menghadapi tantangan itu. Tapi tahun ke tahun dia pergi ke rumah Tuhan. Jalan yang jauh dia pergi ke rumah Tuhan. Dan Alkitab katakan Hana diberkati Tuhan. Karena apa? Karena dia bergantung kepada Tuhan. Karena dia mengandalkan Tuhan. Jadi pemahamannya jelas. Kalau saudara punya pergumulan, saudara punya tantangan, saudara punya kebutuhan apapun untuk mau diberkati Tuhan, maka bergantung kepada Tuhan. Jangan dengan pemikiran kita, dengan kekuatan kita. Wah, nggak beda dengan lo baru pikirnya, oh iya kita kasih cyanida aja di penina ya biar mati. Enggak gitu. Ya kan? Seperti seorang ibu yang kasih sate untuk laki-laki itu kasih ke anak-anaknya mati gitu. Enggak saudara sekalian. Penina nggak bilang kita racun aja tapi enggak. Dia nggak melakukan pikiran itu. Mungkin kita ada waduh suami saya menjengkelkan kali kasih racun cyanida biar dia mati aja ya. Kenapa saudara sekalian? Karena Hana itu mengandalkan Tuhan. Dia bergantung kepada Tuhan. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja, maka kamu akan menerimanya. Jadi kalau berkata Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, maka dia adalah orang-orang yang pasti diberkati Tuhan. Orang yang bergantung kepada Tuhan, ibu yang bergantung kepada Tuhan, wanita yang bergantung kepada Tuhan, maka dia akan mengalami mujizat-mujizat dalam kehidupan. Alkitab bilang, waktu Hana bergantung kepada Tuhan, maka kita katakan Hana itu melahirkan
Siapa yang bisa mengubah? Hanya Tuhan yang bisa. Jadi mari kita belajar untuk hal ini. Hidup bergantung kepada Tuhan. Gak bisa kita akan menggugah hati Tuhan kalau kita gak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kalau sudah bekerja sungguh-sungguh di kantor, benar, pasti bos bilang, ini rajin sekali nih anak ini, karyawannya ini rajin sekali, seperti saya akan naikkan pangkat dia, atau saya jadikan dia pegawai tetap, atau jadikan karena kesungguhan. Tapi cuma soal malas-malas datang pergi kerja, jam 8 kerja suatu jam 9, besok dipecat langsung. Karena nggak sungguh-sungguh. Jadi saya mengatakan gambar, waktu kau sungguh-sungguh ikut Tuhan, ibadah yang sungguh-sungguh. Jangan biar bangun pagi malas dan jangan. Lakukan apa yang kau lakukan dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Maka bagi Tuhan saya katakan Dia pasti memberkati. Ini yang perlu katakan. Baik, yang ketiga, mengapa dia menjadi yang kuat? Ayat 12. Ketika perempuan terus berdoa di hadapan Tuhan, maka dia mengamankan mulut perempuan itu. Yang ketiga, saudara-saudaraku, mengapa jadi ibu yang kuat? Karena Hana memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Ini terlihat dari kehidupan doanya. Alkitab bilang ini, kata ketika membantu terus-menerus berdoa, kata terus-menerus membuktikan tentang sebuah relasi hubungan yang tidak terputus dengan Tuhan. Kata terus-menerus itu artinya tiada henti-hentinya untuk bertemu dengan Tuhan. Ini kan menjadi penting. Ya kan, menjadi penting. Kenapa? Karena Hana tidak membuat doa itu seperti alarm. Saudara tahu alarm? Alarm itu dipergunakan hanya pada waktu kondisi-kondisi gawat darurat. Benar? Kalau ada kondisi yang gawat baru dia ditekan. Bunyi alarmnya, sama. Kalau ada kebakaran bukan alarm, ada bom isu bom ditekan alarm. Alarm itu sesuatu ditekan dan dilakukan, dipergunakan pada waktu situasi kondisi gawat. Kita kan banyak ini. Kita buat doa itu seperti alarm. Kalau udah masalah besar, masalah berat, persoalan berat, baru Tuhan, pimpinlah langkahku. Itu tidak masalah. Waktu belum ada masalah, Tuhan, biarlah aku jalan sendiri. Gitu kan? Kan kadang-kadang seperti itu. Tapi Hana tidak melakukan itu. Hana memiliki namanya doa yang berkesinambungan, doa yang terus-menerus. Dibutuhkan kehidupan doa yang berkesinambungan dalam kehidupan ini. Sehingga saudara-saudara sekalian, pada waktu Hana memiliki relasi yang baik kepada Tuhan, pada waktu Hana memiliki hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan, maka saudara-saudara, disitulah jawaban Tuhan terjadi. Saya hanya dorong saudara-saudara untuk dalam ibadah hari Kamis, apa nama itu? Hari Kamis itu persekutuan doa ya. Tapi ya saya sudah senang, kita sudah membuat tim musik doa ya. Dulu usul. Saya bilang dulu buat jadwalnya, karena ini udah menarik buat kalian, karena anak muda udah banyak doa, dan saya dorong anak muda untuk karena apa? Karena benar begini, anak muda selalu bilang gini, masalah saya lebih berat daripada orang tua saya. Anak muda begitu, maka anak muda banyak berdoa supaya masalahmu lebih ringan. Kenapa? Karena penting suara saya. Penting berdoa. Pada waktu kita menjadikan doa itu sebagai landasan, sebagai gaya hidup kita dan bukan sebagai alarm dalam hidup kita, maka saya katakan dalam menghadapi kondisi apapun yang kau hadapi, maka kau akan melihat jawaban-jawaban doa yang Tuhan beri bagi hidup. Kalau Alkitab bilang tentang kata tetaplah berdoa, ini kan menjadi penting peringatan bagi kita bahwa hidup dalam doa adalah sebuah kekuatan penting dalam hidup kita. Yesus lakukan itu. Yesus berdoa, Paulus berdoa, hamba-hamba Allah berdoa, nabi-nabi berdoa, rasul-rasul berdoa. Kenapa? Karena doa adalah kekuatan hidup orang percaya. Jadi jangan salahkan kalau sudah menghadapi tantangan lalu bilang, oh kenapa tantangan? Pertanyaannya bagaimana doa? Ya, bagaimana doa? Sungguh-sungguhkah engkau berdoa? Tetapkah berdoa? Terus-meneruskah berdoa? Atau sebagai alarm? Ini pertanyaan penting. Nah kalau kita lakukan doa sebagai sebuah alarm dalam diri kita, ya udah, kita tidak akan pernah mengalami kekuatan dan kemenangan itu. Saudara lihat bagian-bagian ini. Pada waktu Hana membuat tiang-tiang doa dalam hidup,
maka saudara-saudara sekalian, dia mengalami namanya berkat daripada Tuhan. Waktu Daniel berdoa dalam situasi yang sulit, masuk gua singa pun dia ditolong oleh Tuhan. Waktu hamba-hamba Allah, waktu Abraham berdoa minta anak dan Tuhan beri anaknya karena doanya didengar oleh Tuhan. Jadi saya mau katakan, doa yang terus menerus, doa yang berkesinambungan, doa yang terus dijalankan dengan sebuah landasan yang benar dalam hidup kita, itu akan menggugah hati Tuhan. Itu yang kedua. Yang terakhir sebelum kita akan masuk dalam doa, mengapa dia menjadi ibu yang kuat? Ayat 11 bilang ini. Kemudian berasal ia kata, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh kau memperhatikan secara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak kepada hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu seorang laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepala. Yang terakhir saudara-saudara sekalian, Hana itu adalah seorang ibu yang berkomitmen. Saya belajar itu. Pelajaran keempat setelahnya seorang ibu, saudara-saudara, Hana adalah bahwa dia memiliki komitmen. Artinya adalah pada waktu Hana berdoa kepada Tuhan, bernajak kepada Tuhan, jika Tuhan beri, ya kan, berikan saya keturunan, berikan saya seorang anak, maka saya akan memberikannya kepada Tuhan. Ini nasar, ya kan? Ini nasar, ini komitmen. Apakah Hana lakukan itu? Lihat ayat 27 dan 28. Dibilang gini ayat 27. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, ya kan? Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta kepadanya. Jadi sudah bisa belajar. Ayat 11 dia doa kepada Tuhan, ya kan? Lalu ayat 2 ini datang kepada ini. Dia bilang untuk aku berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripada Tuhan. 28. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu semua mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Ayat 11 dia doa, Tuhan, kalau Kau kasih aku anak, maka nanti akan Ku berikan kepadanya. Dia tidak hanya stop pada ayat 11. Kalau kita bilang waktu mereka bersetubuh, Tuhan ingat Hana dan dia beri anak kepadanya. Lalu setelah ayat 27 dan 28, Hana melaksanakan nazar, melaksanakan komitmennya kepada Tuhan. Mengapa dia menjadi ibu yang kuat? Karena Hana adalah seorang ibu yang berkomitmen kepada Tuhan. Saudara berkata oleh Tuhan, aku mau saya katakan pada kita harus memberikan hal yang paling berharga yang kita miliki kepada Tuhan. Saya belajar Abraham itu berkali-kali. Waktu Tuhan minta yang berharga dalam dirinya anaknya, dia serahkan kepada Tuhan. Hana berdoa dalam pergumulan yang berat, lalu diberikan oleh Tuhan. Maka Hana pun memberikan yang berharga, yang terbaik. Maka saya mau katakan, pada waktu orang-orang percaya memiliki komitmen yang baik dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, saya mau katakan, maka Tuhan akan melipat gandakan berkat-Nya bagi kita. Jadi sudah diberkati oleh Tuhan. Mari kita coba belajar dari kita. Berapa banyak kau ucap janji kepada Tuhan? Berapa banyak kau bernazar kepada Tuhan? Tapi kau nggak bisa jawab nazar. Berapa banyak kau bilang, Tuhan, kalau saya sudah diberkati, kalau saya sudah begini, saya sudah begini, saya sudah sehat, saya sudah teguh, saya gereja dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, engkau ingat dan nazar kepada Tuhan? Engkau ingat? Ini gak gampang. Pergumulan berat minta anak, tangisan doa tiap hari bertahun-tahun, dan Tuhan beri, dan Dia berikan kepada Tuhan. Berat. Kadang-kadang kita kasih persembahannya berat kepada Tuhan, ya kan? Berat lah. Dapat gaji besar, dapat THR, lepas itu nanti dulu. Terlalu besar nih. Nanti mayor kaya. Oh sorry bro, mayor gak kaya. Yang kaya mayor. Ya, kita gak pernah kasih banyak. Kadang kita banyak kasih yang sisa-sisa kepada Tuhan. Kita kasih yang bekas-bekas aja kepada Tuhan. Jadi bagi
gandakan berkat oleh Tuhan. Kalau kita nggak kasih yang terbaik bagi Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, saya nggak punya apa-apa. Saya bilang, oke deh Tuhan. Saya selesai kuliah, ini hidup saya kasih sama Tuhan. Saya nggak punya uang, gitu. Tapi hidup saya yang terbaik saya dari sama Tuhan. Tuhan bilang, oke, terbaik sekali. Saya senang bro, kamu pasti hidup udah Tuhan. Oke sih, Tuhan kasih, saya kasih sama Tuhan. Tuhan lakukan proses Tuhan. Ya, dan itu menjadi berkat yang berlipat kan. Hana alami itu, Ayub mengalami itu. Dia diberkati dengan berlipat-lipat ganda. Jadi saya mau katakan hari ini saudara-saudaraku, saya nggak tahu lah saudara punya banyak janji sama Tuhan apapun itu. Tapi pertanyaan penting yang saya katakan, apakah kau sudah menjawab komitmen kepada Tuhan? Apakah waktu kau menjawab itu menjadi sebuah halangan bagaimana lipat ganda berkat itu mau turun lagi? Kau mengatakan stop. Dia belum jawab komitmennya, dia belum jawab janjinya. Atau nasar? Alkitab bilang lebih baik kau nggak usah bernasar kepada Tuhan kalau kau bisa menepatinya. Orang bodoh kata kau bernasar kan nggak bisa tepati, omong kosong. Hana menjadi ibu yang karena dia ingat apa yang diberikan Tuhan dan dia kembali berikan kepada Tuhan. Kiranya dalam peristiwa hari ibu hari ini kita belajar dan diingatkan oleh Tuhan bahwa menjadi ibu yang kuat bukan bicara masalah badan yang besar. Menjadi ibu yang kuat bukan bicara masalah kekuatan fisik kau lakukan, tapi menjadi ibu yang kuat belajar tentang sebuah kehidupan yang bergantung kepada Tuhan. Menjadikan doa menjadi sebuah tiang yang penting atas hidup. Menjadikan kehidupan yang selalu tidak mudah menyerah dalam menghadapi hidup ini. Dan menjadikan hidupmu selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya mau katakan waktu itu kau lakukan dalam hidup, maka saya percaya kau akan mengalami yang namanya kemenangan dalam Tuhan. Kita mengingat satu pujian saudara-saudara sekalian. Tuhan pasti menolong. Kita ingat pujian ini saudara-saudara sekalian. Dan saya mau mengajak kita untuk berdoa hari ini. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Gak akan pernah berubah sampai selamanya. Saya mau bilang ini, Abraham berdoa dan Tuhan beri, Tuhan beri. Hana berdoa, Tuhan beri bagi. Saya mau katakan bahwa Yesus, Allah yang mereka sembah dan Allah yang saudara dan saya sembah adalah Allah yang sama. Allah yang tak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tapi mungkin cara kita yang berbeda dengan caranya Hana. Cara kita untuk menerima berkat Tuhan yang berbeda dengan caranya Abraham. Sehingga itu belum terwujud. Tapi hari ini saya mau katakan, lakukan seperti yang Hana lakukan. Lakukan yang seperti Abraham lakukan. Lakukan yang seperti Ayub lakukan. Maka saya mau katakan, kelipatan ganda berkat Tuhan akan Tuhan beri bagi kita. Jangan pesimis, terus optimis bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang bisa melakukan perkara-perkara besar dalam hidup. Ikuti apa yang firman Tuhan. Musim akan selalu berganti. Kalau saudara mau berdoa hari ini, silakan. Apapun yang kau doakan hari ini, silakan. Takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan berkati, ku yakin Tuhan memberkati.
bisa berganti, tapi kasih Yesus tetap abadi atas hidup. Saya lagu ini saya suka sekali. Kita akan berdoa kalau sudah mengalami ini berilah Tuhan selalu berganti. Kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selama kamu tak akan terjatuh tanpa kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan menjawab setiap doa mereka kepada hari ini Bapak. Apapun itu, Tuhan pasti menolong mereka. Itulah janji-Mu Tuhan. Berlakukanlah setiap apa yang mereka doakan. Mereka sedang minta kepada Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan dengar doa mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan jawab doa-doa mereka. Sehingga kemenangan, pertolongan Tuhan pasti hidup mereka Bapak. Berdoa untuk mereka yang beri kepada mereka Bapak. Apa merumpahkan tangan. Di dalam nama Yesus, Tuhan juga dengar doa mereka. Jawablah doa itu Tuhan. Di dalam permohonan dan kehendak daripada Tuhan. Apapun yang mereka minta, kami percaya Tuhan mendengar, Tuhan menjawab. Kami yang duduk, Tuhan mendengar doa-doa kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menolong kami. Kami percaya Tuhan selalu menjaga kami. Kami percaya Tuhan pasti melihara kami. Tidak hanya sementara, tapi seumur hidup kami. Ini doa kami Bapak. Kami sudah mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua sekali. Tuhan selalu menolong hidup saudara. Tuhan selalu menolong. Selalu menjagaku. Selagi aku tak akan terjatuh tanpa sedikit. Selalu
ke depan kita akan masuk dalam acara Ibu. Nyanyian 201 nyanyikan nyanyian saudara-saudara sekalian. Baik saudara-saudara sekalian, wujud daripada kita melihat Ibu ini ada beberapa bunga-bunga di situ. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna pink. Saudara bisa lihat. Jadi hari ini kita bisa memberikan ucapan hari itu, bisa mengambil satu tangkai bunga, anak memberikan kepada ibunya atau suami kepada istrinya. Lakukan itu saudara-saudara sekalian. Saudara boleh ambil dengan tertib, dengan perlahan, tetap menjaga protokol kesehatannya dengan baik saudara-saudara sekalian. Ya. Dan saudara bisa memberikan itu, mengambil bunga dan memberikan kepada ibunya atau kepada istrinya. Lakukan itu saudara-saudara sekalian pada waktu kita menyanyikan nyanyian nomor 201 dan kesempatan kepada kita untuk melakukan itu. Maukah kau tahu pada siapa ku persembahkan bunga? Pergunakan waktu ini sementara saudara-saudara sekalian untuk kita memberikan bunga kepada Sali.
dan saya akan berdoa. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu Bapa. Kami berterima kasih dan bersyukur kepada-Mu karena hari ini Gereja Bala Keselamatan boleh melaksanakan memperingati hari ini. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau memberikan ibu bagi kami, Engkau memberikan istri bagi kami, Engkau memberikan orang-orang yang baik bagi kami Bapa. Kami tidak bisa membalas semua kebaikan-kebaikan dari ibu kami, dari istri kami, tapi kami berdoa kepada Tuhan Yesus hari ini di dalam nama Yesus. Tuhan berkati mereka semua. Berkati setiap ibu-ibu yang ada di tempat ini Bapa. Kiranya biarlah kekuatan kesehatan, kiranya teruslah pertolongan Tuhan Kau berikan bagi mereka, sehingga dalam menjadi hari-hari ke depan, dalam semua kehidupan mereka pun, maka mereka pun tetap diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, kiranya Kau memberkati setiap keluarga, setiap rumah tangga, setiap suami maupun anak-anak. Kiranya juga Tuhan tolong mereka, sehingga Tuhan semua kami hidup dalam berkat-berkat daripada Tuhan. Kami berdoa untuk kami, biarlah Tuhan Kau tolonglah kami semua Tuhan. Waktu kami pun hadir hari ini, kami tidak ada ibu bersama dengan kami, atau ada kami yang sudah ibu-ibu kami dipanggil oleh Tuhan. Kami pun berdoa Tuhan, hiburkanlah kami semuanya, berkatilah kami semuanya. Kami bersyukur kepada Tuhan karena selama hidup daripada ibu kami telah memberikan yang terbaik bagi kami. Walaupun kami sudah berpisah secara fisik Tuhan, tapi kami percaya untuk kami hidup dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu dan iman kepada Tuhan, maka satu waktu yang baik kami bertemu bersama-sama di surga. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kami tahu hari ini Tuhan berikan bagi kami semuanya. Terpujilah Tuhan doa kami Bapa. Berkatilah ibu-ibu Bala Keselamatan, dan berkatilah ibu-ibu di Kota Surabaya. Nah, doa kami Bapa, dan kami sudah bersuka di surga. Haleluya. Amin. Silakan saudara-saudara sekalian, kita dengarkan pengumuman.